Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dafa maf'ulun. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dafa maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wadu'a yadu'u wadu'an wa maudi'an fahuwa wadi'un wa dafa maudu'un do' la taduh maudi'un maudi'un midu'un. Yafa'a yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un fu'un ifa la taifa maifa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in wa daqa man'iyun in a'latan a'man'an man'an min a'un. Nasa'ayan sa'u nas'atan wa mansa'an fahuwa nasi'un wa daqa mansu'un insya'la. Makanya yang bener naruh kabelnya biar nggak putus. Masih nggak ada suara, kasihan. Makanya yang bener naruh itu. Kabelnya Oke. nggak putus. Masih nggak ada suara, kasihan. Oke. Itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ini ngaji agak telat karena saya masih belum fit, tadi habis diurut ya. Tolong ngambilin itu yuk, teh saya yuk lah. Habis nyeduh teh lupa yuk. Sekarang saya ngurangin ngopi. Ya ngurangin, yang ada diminum, Dre. Paham? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sekarang halaman 39 yang paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustasna bi khala wa ada wa khasya. Dan bermula mustasna, lafadz yang dikecualikan, bi khala dengan khala, wa ada dan ada, wa khasya dan khasya. Kemarin udah disebutkan dalam awal ya penjelasan khala, ada dan khasa. Wala yakunu dan ini penambahannya, ini perlu diperhatikan. Yang kemarin kan kalau di kitab-kitab lain nggak ada. Nah ini keren. Wala yakunu dan tidaklah ada apa al istisna'u istisna bihadhil af'ali dengan ini fi'il illa muttasilan kecuali itu berupa muttasil. Nah, muttasil ingat kan? Ingat gak? Apa?
mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Itu langsung connect istilahnya gitu. Qala berpendapat siapa Abu Hayyana, Imam Abu Hayyan, falat karena, nah maksudnya begitu. Berarti kan Pin, karena istisna yang menggunakan khola, ada dan khasa tidak boleh, tidak harus berupa muttasil. Fala takulu, nah itu namanya fa-nya fa apa? Nah, fa fasihah gitu loh. Jadi biar kalian kok tahu fa-nya ini apa, kok tahu-tahu ada fala takulu. Fala takulu, maka tidak boleh berkata siapa kamu ma fid dari ahadun khola khimaron, nggak boleh. Ya udah nggak usah diartiin orang nggak boleh. Lah iya kan? Itu kan menjadi istinya kan khola khimaron. Khimar sejenis gak dengan akad? Enggak lah, akad kan maksudnya seseorang, maksudnya seseorang manusia, sementara khimar itu bukan jenis manusia loh, ngerti kan? Nah, ini kan termasuk kaidah keren. Awal mustasna bi khola wa ada wa khasa ya juzu, itu boleh apa jarruhu, mengejarkan mustasna biha dengan khola, ada dan khasa. Lakinil jarru, itu kalau kalian baca nunnya kalian baca sukun, berarti jadinya lakinil jarru, tetapinya bermula membaca jer mustasna bil awalaini, dengan awal, dengan dua yang awal. Dua yang awal itu maksudnya apa? Khola dan ada, itu kan awal yang dua awal yang mau dimaksudkan, berarti khola dan ada, berarti khasa kan yang ketiga gitu maksudnya, ngerti? Itu dari bahasa-bahasa yang seperti itu juga harus kalian biasakan. Qalilun itu sedikit, walidha, dan karena ini al jarru bil awwalaini qalilun lam yahfadhu Sibawayh fi ada. Lam yahfad, tidak menghitung, gampangannya tidak menjaga. Maksudnya tidak menjaga, tidak menghitung siapa Imam Sibawayh hu pada za, siapa Sibawayh Imam Sibawayh fi ada, dalam ada. Jadi Imam Sibawayh karena al jarru qalilun, enggak dihitung oleh Imam Sibawayh. Itu pendapat yang pertama. Wa yajuzu, dan boleh apa nasbuhu, menasobkan mustasna biha dengan khola, ada dan khasa. Ala annahu, atas sesungguhnya mustasna maf'ulun bihi, itu menjadi maf'ul bih. Wa mahallu jawazil wajhaini, dan bermula tempat bolehnya dua wajah. Dua wajah maksudnya apa? Jer dan bacana nasob, itu loh maksudnya, biar langsung nyambung kalian. Itu intajarrodat, apabila sepi apa khola, ada dan khasa, min ma, dari ma, sifatnya ma, al masdariyati, yang bangsa masdar. Kama, sebagaimana keterangan. Alia kemana nih? Tadi kesini enggak? Yuk lamu, yang akan diketahui apa ma, min kalamihi, dari kalamnya musonib, al-ati, yang akan datang. Udah baca dulu dah biar dapat banyak. Nahwu qomal qaumu khola zaidan. Qoma, biar dapat banyak. Berdiri siapa al qaumu, kaum, khola. Besok-besok sambil Maftuh, ingetin saya, kontrol ya. Kayak kasihan kemarin nggak ada suaranya sama sekali itu. Khola,
kecuali, nah yang kemarin udah dibahas dalam laisa sama layakunu. Kan kemarin isimnya kalau laisa dan layakunu kan kemarin isim bahasanya. Nah kalau khola berarti fa'il. Fa'ilnya dipahami dari lafadz al-qaim. Mungkin nanti di bawah ada. Khola yang kecuali, yang keluar siapa al-qaim, Zaidan pada Zaid. Bin nasbi dengan membaca nasab Zaidan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qomal qaumu khola Zaidan. Qoma fi'lun madhin. Qoma itu bermula qoma, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Al-qaumu bermula lafaz al-qaumu, fa'ilun itu sebagai fa'il. Khola bermula khola, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Fihi, nah perhatikan ini kerennya. Fihi itu di dalam lafaz khola, makna istisna'i bermula makna istisna. Nah, begitu caranya. Jadi khola sejatinya kan fi'il. Cuman di dalam fi'il terdapat makna istisna. Lah, kan dari kemarin sudah saya jelaskan bahwa Al-Kawakib ini kitabnya lebih lengkap. Nah, banyak istilah-istilah yang nggak ada pada kitab lain. Lah itu perlu betul-betul kalian garis bawahi, perlu diingat-ingat dan perlu dimudzakarah. Intinya gitu, karena ini kitab pertengahan lah, kitab lumayan besar Al-Kawakib gitu loh. Ya saya bilang hampir sekelas dengan Alfiyah gitu loh. Zaidan bermula lafaz Zaidan, maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya khola, itu yang tadi udah saya jelaskan. Mustatirun itu tersimpan, kalau bahasa normal, kalau bahasa pasnya begini. Kan itu isim fa'il. Mustatirun itu yang menerima, tersimpan atau tertutupi. Kan dari istataro, bukan dari sataro. Ngerti kan? Kalau istataro kan ada tambahan alif, sin sama ta. Lo ngerti maksudnya? Lo gitu loh. Fihi di dalam khola, wujuban dengan wajib, mustatirnya wajib, takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, huwa itu lafadz huwa. Nah, huwa yang kembali kepada yang dipahami dari qomal qaumu berarti al-qaim gitu loh. Ingat kan? Maka besok aska ngajinya di sini loh, pinggir sampai ngantri. Tuh gitu. Ngaji di depan ya guru yang serius lah. Qala berpendapat siapa Ibnu Anako, fa'ilu khola berpendapatnya begini. Titik 2 itu kalau kitab modern. Fa'ilu khola bermula fa'ilnya khola, wa ada dan fa'ilnya ada, wa khasa dan fa'ilnya khasa. La yakunu itu tidak ada apa fa'il. Awas perhatikan. La yakunu itu tidak ada apa fa'ilu khola wa ada wa khasa. Fil istisna'i dalam istisna. Illa domiron kecuali itu berupa domir. Mulaziman yang menetapi lil ifrodi terhadap mufrad. Wat tadzkir dan mudzakkar. Wal istisna'u dan bermula istisna'nya aidun itu kembali alal ba'dhi atas lafadz al ba'dhu al mafhumu yang dipahami mimma dari keterangan qoblahu yang sebelumnya istisna. Nah ini kalau versi Ibnu Anako au alasmi fa'ilin. Lah kan kemarin udah dibahas ini kan. Atau atas isim fa'il mafhumin yang dipahami minas siyaki dari siyakul kalam. Intaha telah rampung apa qaulu Ibnu Anako. Wa takdiru dan bermula takdirnya guna di sini, contoh di sini qomal qaumu khola Zaidan, itu qomal qaumu khola ba'duhum, itu kalau fa'ilnya khola ditafsiri pakai ba'duhum kan gitu.
Wa khola al-qaimu, nah itu kalau qomal qaumu ditafsir dengan isim fa'il. Qomal qaumu kan berarti al-qaim, ingat. Mengeluarkan Zaid dan pada Zaid. Jadi qomal qaumu khola ba'duhum Zaidan. Itu kalau pakai ba'duhum. Boleh qomal qaumu khola al-qaim Zaidan. Oke? Wa khola Zaidin, nah ini contoh yang kedua. Dan selain Zaid bil jarri dengan mengejirkan Zaidin. Ala anna khola, atas sesungguhnya khola, harfu jarrin itu huruf jar, wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin itu majrurun dibaca jar ai bi khola. Tanggung dah, dihabisin dulu. Wa ada Zaidan dan selain dan kecuali siapa orang yang berdiri itu kalau nasab. Ini saya masih keliang-keliang loh. Saya diri aja nih ngeri nih. Ngeri nyusap ini. Zaid dan pada Zaid bin nasbi dengan membaca nasab. Maf'ulun bi itu sebagai maf'ul bi. Boleh ada Zaidan. Wa ada Zaidin. Dan lafaz ada Zaidin bil jarri dengan membaca jar. Bi ada gitu, ntar lu bacanya ba'dan lagi. Bi ada dengan ada. Erwin, kamu udah bisa ngerti bahasa tulisan Arab belum? Erwin, Alvin, belum. Pin, tolong Pri, semuanya kalian, termasuk Boko, diajarin nulis Arab ya. Cepet Aska, maksudnya tiap hari, tiap waktu. Tiap habis sholat, kalian semuanya ngajarin. Kamu udah bisa nulis Arab? Fitri bisa juga. Qur'annya udah bisa. Ikro, kalian semua yang perempuan kerja sama, ngerti? Gitu loh, diajarin biar cepet. Oke ya, biar ini ngajinya biar cepet terkatrol. Maka saya nggak mau kalian membawa lingkungan jelek, mainan segala macam, nggak bener udah. Harus steril. Maka nanti harus saya revisi. Pokok bandel ya lain cerita nanti. Oke. Contoh yang berikutnya wa khasa Zaidan, dan seperti contoh khasa Zaidan. Mengartikannya pun sama sama tadi. Khasa kecuali siapa, ba'duhum boleh, al-qaim boleh. Zaid dan pada Zaid, nanti saya tulis kalau perlu. Bin nasbi dengan membaca nasab Zaidan. Ala anna khasa, atas sesungguhnya khasa itu fi'lun madhin. Wa fa'iluhu, dan bermula fa'ilnya khasa itu mustatirun yang menerima tersimpan. Fihi di dalam khasa wujuban dengan wajib, kafa'ili khola wa ada, seperti fa'ilnya khola dan ada. Wa Zaidan, dan bermula lafaz Zaidan maf'ulun bi itu maf'ul bih. Itu yang pertama. Wa khasa Zaidin, dan seperti lafaz khasa Zaidin. Bil jarri dengan membaca jar Zaidin. Membaca jar bi khasa dengan khasa, berarti kan dihitung huruf. Nanti ada. Maka ini belum bisa saya artikan. Nah, sampai bawahnya dah. Biar enak, biar enggak ngulang-ngulang nanti. Wa in jarorta, nah ini maksudnya. Dan apabila mengejarkan siapa kamu, wa in jarorta, dan apabila mengejarkan siapa kamu, bikullin, dengan asalnya bikulli wahidin, tanwinnya apa? Ayo, jangan lupa apa? Tanwin. Kevin tadi apa barusan? Kevin, bohong lu, salah, jawarin kong. Wah, kayaknya. Iwat apa? An apa? Pri?
an kalimatin. Lah kan asalnya kan kulin ay kulli wa riyu nggak bisa kan? Lalu kan lah iya kan? Ini harus ingat kalian kan berkali-kali. Maka kenapa yang seperti itu saya munculkan, saya tanyakan sama kalian supaya kalian betul-betul familiar, nggak asing gitu loh. Kalau kalian itu udah nggak asing dengan bahasa nahwu sorof, artinya kalian membaca kitab itu paham. Lah kalau paham, lah mau didebat model bagaimana bertahan gitu loh. Oke. Angkul mana tadi? Bikulin min mana tadi? Wa in jarorta ya. Bikulin bikulli wahidin minha. Dari apa coba? Begitu maksud saya. Biar kalian langsung bisa connect. Biha minha dari khola, ada dan khasa. Kamu membaca jer wa in jarorta al mustasna pada mustasna. Fahia maka bermula khola, ada dan khasa hurufu jarrin. Itu huruf-huruf jer yang paling pas itu bukan huruf tapi ahruf. Ya iyalah. Karena huruf nih sedikit nih saya kasih komentar. Huruf itu jamak kasroh. Jamak yang menunjukkan banyak. Banyaknya di atas 20. Itu fu'ul. Nah, harusnya huruf diganti dengan lafadz ahruf. Jamak kilah. Jamak kilah itu 3, pokoknya di bawah 20. Nyambung nih. Itu belajar kritis namanya. Maka di dalam kitab Al-Fawaqihul Janniyah dikomentari al-ahsan al-ahruf walaisa bihuruf gitu dikomentari. Nah itu kalian banyak baca kitab kan harus pinter. Banyak mutolaah, lu dengerin pokok biar semangat kamu ngajinya. Pokok itu kan karena malas, karena belakang klik. Mau paham nggak? Woi, cintanya ke ilmu, ngerti? Deres, bukan cintanya sama mainan. Adi juga sama. Nanti selesai ngaji periksa siapa yang jorok bawahnya bersihin. Lo belajar tanggung jawab, masuk aska. Adi Aska itu yang jorok tuh dia berdua itu. Bawah tempat ngaji kok kotor begitu loh. Enggak boleh. Huruf jarren itu huruf-huruf jer. Wastisna, ntar dulu. Wastisnain dan huruf-huruf istisna. Tapi ghairu sifatnya huruf ghairu muta'alliqatin yang tidak bertaluk, tidak berhubungan bisain dengan sesuatu. Kan tadi kalau mustasnanya dibaca jer, khola, ada dan khasa kan termasuk huruf jer. Oke? Kalau huruf jer biasanya kan mempunyai ta'aluk, ingat gak? Tapi khusus khola, ada dan khasa itu enggak mempunyai ta'alluq. Nah, itu maksudnya li'annaha karena sesungguhnya khola, ada dan khasa itu litanhiyati untuk mengecualikan. Itu tanhiyah. Jadi untuk membuang sesuatu itu kan sama dengan mengecualikan. Ngerti kan? Itu maknanya tanhiyah. La lit ta'diyati, tidak untuk takdiyah. Apa takdiyah? Ya mutaaddi, merembetnya fa'il ke maf'ul. Gitu loh maksudnya. Lu bisa memahami, Pri? Itu maksudnya apa? Maksudnya li'annaha litankhiyah la litakdiyah. Huruf-huruf jer yang ada yang dimaksud
pada khola, ada dan khasa fungsinya tankhiyah, membersihkan atau mengecualikan lalit tak dia, nyambung ya. Oh ini keren, serius nih. Kalau menurut saya ini termasuk kaidah yang sangat keren. Li annaha litankhiyah lalit tak dia. Itu kalau dalam pendalaman ilmu nahwu itu luar biasa, begitu loh. Karena nggak semua kitab nahwu membahas itu, itulah kerennya, gitu loh. Wa mahallu majruriha, dan bermula mahal majrurnya khola, ada dan khasa khina idzin, ketika ini ghairu muta'alliqatin bisyai'in li annaha litankhiyah la lita'diyah. Nasbun itu nasab antamamil kalami, dari kesempurnaan kalam. Fanasibuhu, maka bermula amil yang menasobkan mustasna yang tadinya majrurnya oleh khola, ada dan khasa. Keren juga ini. Al jumlatu itu jumlah, al mutaqaddimatu yang mendahului, allati yaitu jumlah al mutaqaddimah, intasoba yang menerima kebaca nasab apa mustasna, antamamiha dari kesempurnaannya jumlah. Waqala, dan berpendapat siapa Al-Jurjaniyu. Habis ini kalau saya artiin tanggung, sebelum selesai wa'in nasab tak, gitu loh. Sampai itulah illa an-nasi bawahi, sampai itu paling enggak baru saya artiin. Santai, orang maghrib 5:30. Lu udah pada mandi belum? Udah nggak usah mandi, besok aja mandian biasa kepet lu. Udah nggak? Nyambung nggak? Udah nggak usah mandi. Salah sendiri, ngapain seharian? Nah iya kan? Lu belum mandi yuk. Akan biasanya kok 2 hari sekali. Nah iya kan, kebetulan gitu. Beta belum mandi, beta. Kenapa belum? Udah tidak usah mandi. Ya. Kenapa beta tidak pakai peci? Besok peci dipakai, udah lu kasih sih. Ada peci kecil-kecil ada nggak? Lu mau kena punya? Punya? Oke, mau kena mau banyak kalau mau mah. Gitu ya. Pokoknya beta kudu semangat. Oke? Beta paham tidak? Alhamdulillah. Beta paham. Dia tidak paham. Andre. Oke, lanjut. Mana tadi? Mana Andre? Qala Al-Jurjani itu ya. Berpendapat siapa Imam Al-Jurjani. Hunna. Itu hunna. Loh ya. Kalau dari tadi kan hiya. Iya kan? Loh itu maksud saya. Jeli sedikit kalau ngaji. Loh, kenapa dijamak mu'annas salim kan? Lah kan cukup hiya. Kan gitu kan? Lah kan bukan mu'annas hakiki, tapi mu'annas majazi. Lu paham gak? Sejeli itu kalau ngaji. Lah kan dari tadi wa in jararta bikulin minha, kan minha bukan minhunna. Paham kan? Ya udah nggak apa-apa, orang tulisannya begitu. Hunna bermula khola, ada dan khasa, muta'addiyatun itu lafat-lafat yang huruf-huruf muta'addi. Beta dari mana? Udah nggak usah kebanyakan makan cabai, ngerti gak? Cabai mahal. Udah kecil kuntet makan cabai mulu, mencret-mencret. Ya, lu sekarang yang keberapa nih? Di bawah lu banyak ini. Kuntet jilid sekian. Ya enggak? Famajruruhunna,
maka bermula lafadz yang dijerkan dengan khola, ada dan khasa itu fi mahallil maf'uli bihi, dalam mahalnya maf'ul bih. Ini kaidah keren ini. Ini menurut Imam Al-Jurjani. Maka kita harus banyak tahu supaya enggak gampang menyalahkan tuh. Kamarortu bizaidin, seperti contoh marortu bizaidin. Ini hanya menurut Imam Al-Jurjani yang mengatakan khola, ada dan khasa termasuk huruf jer, tapi huruf jernya yang muta'addi, seperti contoh huruf jer ba dalam marartu bizaidin. Kalau yang sebelumnya kan dikatakan khola, ada dan khasa itu tidak termasuk, tidak ta'aluk kepada sesuatu, karena fungsinya tankhiyah bukan dia nyambung. Itu aja kalian kuasai lah, keren. Lu debat antar pesantren ke debat antar apa, kalau kaidah ini kalian kuasai, referensinya ada dalam kitab Al-Kawakib jilid 2 halaman 39 lah. Kalian bisa mempertahankan argumen, mau digoyang model bagaimana orang punya argumen. Nah, itu maksudnya prinsip dalam debat. Nah, bukan debat kusir, tapi pakai ilmu. Wa ya ta'alaku, dan ta'aluk apa majruruhunna, bima dengan kalam, bima dengan lafat, fil jumlati yang ada dalam jumlah, min fi'lin dari fi'il, au shibhihi atau shibih fi'il. Illa anta'addaitahunna, kecuali bahwa memutaadikan siapa kamu, hunna pada khola, ada dan khasa, ala jihadi salbi, atas jihad. Jihad di sini pakai tak, maknanya sisi, atas arah menafikan. Nah, salbu itu ya ala jihadin nafi. Gitu loh. Lanjut sampai illa anasibaweh. Wa inna sobta, nanti baru saya artikan. Dan jika menasobkan siapa kamu bikulin dengan masih dengan salah satu, ai bikulli wahidin minha dari khola, ada dan khasa, fahiyah tuh, fahiyah kan. Lah kenapa tadi fahunna? Oke, bisa membandingkan kalian? Nah, kalau menurut Imam Al-Jurjani fahunna, tapi kalau menurut musannif fahiyah. Oh, gitu loh. Marjeknya sama, fahiyah. Maka bermula khola, ada dan khasa. Af'alun itu fi'il. Itu ketelitian dalam baca kitab. Madhiyatun yang berupa madhi, itu karena mu'annas, jadi madhiyatun. Nah, kalau mudzakkar kan madin, karena ini mu'annas. Oke. Maknaha yang bermula maknanya khola, ada dan khasa. Al istisna'u itu istisna. Wahia, loh hiya lagi bukan hunna. Dan bermula khola, ada dan khasa. Jamidatun itu fi'il jamid. Muta'adiyatun yang muta'adi binafsiha, dengan dirinya sendiri, khola, ada dan khasa. Wa jumlatul istisna'i, dan bermula jumlahnya istisna. Musta'nifatun itu jumlah yang mengawali. Min haisul i'rab, dari sisi i'rab. Lal makna, tidak dari sisi makna. Aila min haisul makna, gitu loh. Karena jumlahnya musta'nifah min haisul i'rab lal makna, fala mahalla laha, maka tidak ada mahal itu maujud laha bagi khola, ada dan khasa, atau laha bagi jumlah yang diawali dari khola, ada dan khasa. Kama anna jumlata illa zaidan, sebagaimana sesungguhnya jumlahnya illa zaidan, lafadz illa zaidan, min nahwi qomal qaumu illa zaidan, dari seumpama contoh qomal qaumu illa zaidan. La mahalla laha,
itu tidak ada mahal itu maujud laha bagi illa zaidan. Wakila dan dikatakan apa yang kila, nah itu kan terdapat perbedaan ulama yang luar biasa. Kan tadi katanya la mahala la minal i'rab. Ya kan? Tapi ada kil. Innaha loh, inna karena jatuh setelah kila. Inna sesungguhnya khola ada dan khasa yang dibaca nasab mustasnanya halun itu hal. Fa mahalluha maka bermula mahalnya jumlah. An-nasbu itu nasab. Wal qaulu dan bermula ucapan fiha di dalam khola ada dan khasa, khola zaidan, ada zaidan, khasa zaidan itu maksudnya. Kal qauli itu seperti ucapan fi jumlati laisa dalam jumlahnya laisa wala yakunu dan la yakunu. Udah titik baru bisa gua artiin. Santai dulu tuh. Kan gua baru napas, udah mau geser aja lu. Ini kelejengan gua nih, harusnya pakai tongkat ini. Udah deh ntar ya. Udah, mari dah. Udah diperhatikan. Mau ngeteh dulu. Bismillah. Lu mau kok? Teh? Gak mau? Alhamdulillah gak mau, Ndri. Lu mau, Ndri? Mau, lu mah. Ntar lah. Masih banyak tuh. Berartiin. Boko kok berartiin, biar paham. Ini udah kelar ngapa nggak lu hapus? Bukan salah lagi ya kan? Lah iya, kan udah kelar nih siwa. Emang resek lu. Udah kelar aja. Nih, lah iya lah orang udah kelar. Nih perhatikan, sekarang ini yang terakhir. Sebenarnya kan ini. Nah, adapun ini kan khilaf cara bacanya. Mustasna yang menggunakan khola, ada dan khasa itu boleh bacanya dua. Pertama dibaca jer. Mamanya komal kaumu pakai khola dulu. Khola zaidin. Boleh juga khola zaidan. Ini saya taruh di bawah. Diperhatikan, ini pakai khola, sekarang pakai ada. Cuman nggak usah saya ulang ya. Komal kaumu ada, zaidin, boleh ada, zaidan. Begitu juga dengan khasa, terserah. Khasa kan ada khasa zaidin dan khasa zaidan. Diperhatikan. Kalau nih dibaca jer, diperhatikan. Khola, ada dan khasa termasuk huruf jer. Nyambung. Bukan goiru. Kalau goiru dan siwan kan kemarin udah dibahas. Ini isim. Lafaz setelah ghairu dan siwan adalah mudhof ilaih. Oke? Ingat. Nah, ini majrur. Karena ini adalah huruf jer. Nyambung? Cuman perhatikan. Kalau huruf jer kan mempunyai ta'aluk.
kalau menurut kebanyakan ulama, walaupun khola ada dan khasa huruf jer, dia tidak mempunyai ta'alluq. Karena dia fungsinya litankhiyah. Nah ini tadi. Litankhiyah. La lita'diyah. Ini keren kaidah ini. Untuk mengecualikan, bukan untuk muta'addi. Tuh. Kecuali yang membolehkan ta'alluq hanya satu imam, yaitu Imam Al-Jurjani. Ingat. Nah, kalau Imam Al-Jurjani tetap khola ada dan khasa mempunyai ta'alluq. Nah, ta'alluqnya kemana? Ya ke lafaz yang sebelumnya. Nisbatnya lafal ini ya qomal qaumu khola, ke jumlah ini. Paham? Nah, ini satu dulu kita bahas yang khola ada khasa sebagai huruf jar. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini Zaidan kok Zaidin. Ini Zaidan dibaca nasab semua. Nah, ini menjadi masalah lagi. Huruf khola dan ada di sini termasuk kategori fi'il. Fi'lun. Nah, lafaz Zaidan dibaca mansub. Mansubnya sebagai maf'ul bih. Timbul masalah. Kalau ini fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada dua pemilihan. Dipahami dari qomal qaumu khola Zaid. Dan ini khola lah. Nah, khola Zaidan ada yang pertama fa'ilnya al-ba'du. Sebagian kaum khola, kecuali siapa sebagian kaum. Nyambung nih. Diperhatikan. Yang kedua fa'ilnya lafaz al-qaim yang dipahami dari lafaz qomal qaumu, diambil isim fa'ilnya itu al-qaim. Sebenarnya bukan al-qaim, huanya kembali kepada lafaz al-qaim yang dipahami dari qomal qaumu. Udah kesimpulannya itu. Paham ini? Jadi mustasna bi khola ada dan khasa bisa dibaca dua. Pertama dibaca jar, artinya khola ada dan khasa sebagai huruf jar. Yang kedua mustasnanya dibaca nasab, dibaca nasabnya khola ada dan khasa dihitung sebagai fi'il, yaitu fi'il madhi. Paham? Nah, kesimpulannya begitu doang. Nah, kan kudu paham ini. Nah, itu illa an-nasibawe besok. Dan yang perlu dicatat, khola ada dan khasa hanya berlaku untuk kalam istisna yang muttasil, mungkote enggak ada. Oh, gitu loh. Nyambung? Nah, udah berapa menit? Kali lu pada mau mandi sono dah. Nah, supaya keburulah. Apaan gantian. Oke, kalau memang kira-kira ada yang anu enggak? Ada yang nanya enggak? Udah Ipi sama Bunga mau ngambilin baju di rumah bawa kemari. Ntar malam gue bagiin. Ada yang nanya? Lu nanya Pin? Yuk. Ya sama aja, makanya belum tuntas. Ya kan? Sama aja sebenarnya untuk dibaca dua-duanya ada kaidahnya gitu loh. Maka itu kan belum tuntas tuh. Illa an-nasi bawaihi lam yasma
fil mustasna bi khasa illal jarro. Kalau menurut Imam Sibawayh yang berikutnya nanti ada, ini belum tuntas. Nah kalau menurut kitab matan ya nasab dengan jer sama aja kan gitu. Nah, gitu loh. Oke. Lu mau nanya Pri? Bingung Pak, mau nanya apa Pak? Saya memahamin aja kok bingung. Lu Kong. Lu ngkong aja. Oke, kalau nggak ada, udah nggak bisa digas, itu dikit-dikit. Masih lama ini, tapi enggak lah, paling kelar ntar. Kalau mahfudzatil asma mah ringan, serius. Pokoknya baca nasab itu yang paling sulit tuh hal sama istisna. Gitu. Sebenarnya sih nggak sulit kalau memang paham ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.